Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Haleluya. Bisa lambaikan tangan bersyukur ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. 2 jam lagi kita akan selesaikan puasa hari kita ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Haleluya. Pujian dan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
kita akan katakan pujian syukur Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Jeff Pinanda maju ke depan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Inilah kehidupan kami di hadapan altar-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan apa yang bisa keluar dari mulut lidah bibir kami. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap tangan yang terangkat, setiap hati, biarlah dipersembahkan sepenuhnya di altar-Mu pagi hari ini Tuhan. Penyangkalan selama 3 hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah mematikan daging kami Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Allah pagi hari ini. Dan hanya Engkaulah sumber, hanya Engkaulah pusat penyembahan kami. Kami letakkan mahkota kami. Kami letakkan semua kebanggaan kami. Kami letakkan semua kemampuan kami. Dengan rendah hati, dengan kelemahan kami Tuhan. Kami berkata di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, nyata di dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan melebihi apa yang kami pikirkan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah setiap kami melihat bahwa ini adalah altar mezbah Tuhan yang kudus, dan hidup kami adalah korban yang dipersembahkan, bakar habis, biar api Allah, api dari sorga
lawat masing-masing kami, tidak ada yang terlewat. Biarlah motivasi kami diluruskan, biarlah semua yang kami bawa ini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyadari kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita kuat, kita sehat, kita diberkati. Kita patut bersyukur, biarlah kita semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya persilakan kesaksian dan vokal grup. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
Cek. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami kembali dari vokal grup Sola Gracia. Ingin membawakan satu pujian untuk Tuhan. Lagu ciptaan Om Daniel Harjo. Biar ini memberkati kita semua sambil menunggu buka puasa. Puji Tuhan. Haleluya. Aku ini Tuhan telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk Engkau jadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ku dipanggil, ku dibentuk, celikan yang buta, bebaskan yang tertawa. Dibentuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan telah memanggil maksud penyelamatan, dan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk Engkau jadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ku dipanggil, dibentuk, celikan yang buta, bebaskan yang tertawa. Ku dipanggil, ku dibentuk, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dibentuk, celikan yang buta, bebaskan yang tertawa. Ku dipanggil, ku dibentuk, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang buta, bebaskan yang tertawa. Ku dipanggil, dibentuk, menjadi terang, menjadi terang, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Pujian yang memberkati kita semuanya. Masih kuat? Yang masih kuat, mari kita sama bangkit berdiri. Kita nyanyi nyanyian hatiku rindu Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya, hatiku rindu Tuhan. Pujianku
Puji Tuhan. Kita mau jadi berkat hanya karena salib Tuhan. Hanya karena salib Tuhan yang bisa menjadikan kita berkat. Amin. Amin. Hanya karena salib-Mu Tuhan, kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu. Amin Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Karena salib-Mu ya Tuhan yang memampukan kehidupan kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh rasakan saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami yang ada ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau menolong hamba-Mu ya Tuhan yang Kau telah persiapkan
urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri kuasa pada perkataan hamba-Mu untuk ya Tuhan membangun iman kami, menguatkan iman kami ya Tuhan, untuk tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau menolong setiap kami yang ada, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin semua kita dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya akan sampaikan satu hal. Selesai ibadah ini, saudara langsung ke ruang makan dengan baju seperti ini, ya, pakai dasi tetap. Ya, kita makan bersama-sama. Nanti ada foto untuk pelita bagaimana kita berbuka puasa bersama, ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul itu puasa 3 hari 3 malam menjadi titik balik orang yang tak punya pengharapan, orang yang tanpa pengharapan. Andai kata ada saudara saat ini yang mungkin pengharapan itu sudah tipis mungkin. Nah, kita lihat saudaraku, hasil doa dan puasa kita bisa membangkitkan kita kembali. Baik saudaraku, kita akan perhatikan dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai ayat 15. Ya, kita akan perhatikan ini. 1 Samuel 30 ayat 11 mulai saya bacakan demikian. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Saudara, kalau kita perhatikan di sini, tadi kita lihat pemuda Mesir itu berkata, "Aku telah membakar kota Siklak." Siklak adalah tempat pengungsian Daud saat itu, saudaraku. Dan ketika di ayat-ayat sebelumnya saudara bisa membaca, waktu Daud pulang bersama tentaranya ke kota Siklak, dia menjumpai Siklak telah terbakar. Kemudian harta mereka telah dirampas, ya, telah diambil. Kemudian kita perhatikan orang-orang Amalek itu juga mengambil istri-istri mereka, anak mereka dan sebagainya. Sampai Daud menjadi alami sakit yang luar biasa. Karena apa? Bukan hanya perlawanan dari luar, tapi rakyat saat itu pengikut Daud pun berkata, "Daud, ini semua penyebabnya adalah engkau." Dan mereka ingin merajam Daud. Daud terjepit antara dari apa? Dari tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Tetapi Daud berkata kepada Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan dia bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apa aku mesti kejar orang-orang itu?" Dan Allah berkata, "Kejarlah." Daud ikuti kehendak Tuhan, dia kejar, saudaraku. Dan kemudian di tengah jalan ternyata seperti ada satu hambatan seolah-olah.
Ya, ada orang Mesir yang tadi kita baca dalam keadaan sudah sekarat, saudaraku. Tapi justru di situ, saudaraku, Daud memberikan pertolongan. Daud adalah gambaran dari Yesus sendiri yang peduli pada kita orang-orang yang sengsara. Baik, kita maju di slide yang kedua, saudaraku. Pemuda Mesir, orang Mesir itu ya, kita lihat apa yang deskripsinya kita lihat. Yang pertama, dia adalah seorang pemuda Mesir. Dan kita tahu Mesir itu gambaran dari dunia. Bicara tentang dunia. Kita pun asalnya dari Mesir. Asalnya kafir, saudaraku. Ya, tetapi kita perhatikan saat ini kita diselamatkan Tuhan. Dan kita pun dulu orang asing, jauh dari hak-hak kerajaan surga. Kalau saya membaca kitab Efesus pasal 2, ayat 11 dan ayat 12, mari kita perhatikan surat Efesus pasal 2, saya bacakan ayat 11 mulai demikian firman Tuhan. Ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Secara lahiriah kita tidak ada pengharapan. Yesus Kristus datang sebagai orang Yahudi, kita bukan. Tetapi puji Tuhan dalam Roma 2 dikatakan Yahudi yang sebenarnya bukan lagi Yahudi yang lahiriah, tapi yang rohani. Sunat yang sebenarnya bukan sunat secara jasmani, tapi sunat hati. Nah, kita lihat saudaraku, itulah dulu kita pun tidak ada pengharapan. Dan kemudian pemuda itu berstatus budak. Kita tahu dalam Alkitab, budak itu bicara tentang orang yang ingin dibenarkan melalui perbuatan. Ya, jadi diperhamba, diperbudak oleh daging, keinginan daging. Jadi mengandalkan perbuatan sendiri. Contohnya Hagar. Ya, kita perhatikan itu. Baik, nah kita lihat saudaraku kebenaran kita itu seperti apa. Yesaya 64 kalau saya bacakan ya dalam ayat 6. Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Itulah keadaan kita. Kebenaran kita saja seperti kain kotor, apalagi yang tidak benar. Ya, kita perhatikan saudaraku. Nah, kemudian bukan saja berstatus budak, tetapi kita lihat yang ketiga, dia diperbudak oleh siapa? Oleh orang Amalek. Nah, kita lihat Amalek dalam Alkitab adalah keturunan daging. Ya, Amalek itu bicara tentang daging, keturunan Esau. Sudah kita lihat musuh pertama yang dihadapi orang Israel setelah keluar dari Mesir dalam kitab Kejadian pasal 16, pasal 17, kita lihat orang Amalek, daging. Kita pun masih punya daging dan darah. Dan musuh yang paling dekat dengan kita siapa? Daging kita sendiri. Ya, daging kita sendiri. Dan banyak orang seringkali masih diperbudak oleh Amalek ini, oleh kuasa daging ini. Coba kalau kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 8 mengatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena mereka yang hidup dalam daging
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita koreksi diri. Apa selama ini kita masih dikuasai oleh daging kita sendiri? Keinginan daging, jelas itu tidak berkenan kepada Allah. Dan itulah kondisi pemuda tersebut. Dan itu seringkali menjadi kondisi kita juga. Ya, yang berikut, pemuda itu ketika diperbudak oleh Amalek, dia ikut menyerbu tanah Negeb orang Kreti, daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb. Jadi ikut menyerbu. Bahkan tadi dikatakan ya kita lihat dia ikut giat, saudaraku, giat dalam aktivitas untuk melawan. 1 Korintus 3 ayat 3 mengatakan demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itulah kondisi orang yang diperbudak oleh Amalek. Menyerbu sana, menyerbu sini. Ada iri hati, serang sana, serang sini. Nggak ada damai, saudaraku. Nggak ada damai. Ya, kita lihat juga dalam kitab Galatia pasal 5. Mari kita perhatikan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus akui, seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, saudara bisa lihat daftar itu. Apakah ada salah satu yang masih termasuk dalam hidup kita, cepat kita tinggalkan. Ya, semoga di puasa 3 hari 3 malam ini betul-betul menjadi titik balik untuk kita. Tidak akan lakukan hal itu lagi. Paulus akui, seperti yang aku lakukan dahulu. Dan sekarang Paulus menasehati jemaat di Galatia, jangan lakukan itu lagi. Saudara tadi menyanyi bahwa kita akan menjadi alat Tuhan, ya, menjadi berkat buat orang lain. Mari tanggalkan hal-hal yang negatif tersebut, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita lihat saudara, pemuda itu juga ikut membakar Siklak yang menjadi tempat Daud mengungsi saat itu. Ya, baik. Kita lihat membakar. Nah, seringkali kita pun ya ikuti, dikuasai oleh api yang tidak berkenan, antara lain. Coba kita buka Hakim-Hakim 9 ayat 15, ya, kita akan perhatikan. Ya, kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 15. Hakim-Hakim 9 ayat 15. Kita perhatikan ada api ambisi. Nah, itu antara lain ya, api yang seringkali membakar seseorang. Nah, karena ambisi bisa tega, lakukan ini itu yang dan sebagainya. Saya bacakan demikian pasal 9 ayat 15. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat di atasnya, ya, ada satu cerita, ya, Yotam menyampaikan satu gambaran bahwa dalam ayat 8 mulai, satu ketika pohon-pohon di hutan itu rapat bersama. Mereka cari salah satu pohon yang mau jadi raja untuk mereka. Nah, pertama mereka datang
kepada pohon zaitun. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Zaitun, jadilah raja atas kami. Tapi pohon zaitun berkata dalam ayat 9, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Kita tahu, zaitun minyaknya adalah gambaran dari apa? Urapan Roh Kudus. Orang yang diurapi Roh Kudus tidak akan punya ambisi-ambisi pribadi yang tidak sesuai firman Allah. Mau diangkat kalau memang itu dari Tuhan. Tidak mengangkat diri sendiri. Nah, kemudian mereka lari kepada pohon ara. Marilah, jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang-layang di pohon-pohon? Sudah lihat, pohon ara. Ya, buah ara. Lambang apa di sini? Buah-buah Roh Kudus. Orang yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus juga akan lebih senang memuliakan Tuhan. Kalaupun memang dia diangkat menjadi pemimpin, biar itu bukan dari diri sendiri, tapi Tuhan yang mengangkat. Mari kita ikut prinsip seperti itu, saudaraku. Jangan dibakar oleh api ambisi. Kemudian mereka lari kepada pohon anggur. Ya, tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, ayat 13, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Air anggur bicara tentang sukacita Roh Kudus. Orang yang mengejar kesukaan yang dari Roh Kudus tidak punya ambisi untuk apa? Cari kesukaan dari hal-hal yang lain. Ya, dari dunia, enggak. Sukacitanya dari Roh Kudus. Kalau saudara menjumpai 1 Samuel 30, 2 Samuel 30, saudara bisa baca sendiri. Keluarga Daud sangat teratur. Dan dia berkata, bersaksi sebelum dia meninggal, bukankah kesukaan keluargaku ini datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Ya, puji Tuhan. Lalu pohon-pohon itu datang kemana lagi? Ke semak belukar duri. Nah, mereka berkata dalam ayat 14, marilah jadilah raja atas kami. Ayat 15 tadi saya baca, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datang berlindung di bawah naunganku. Lihat, semak duri punya ambisi yang luar biasa. Dia ingin pohon-pohon lain bernaung di bawahnya. Bisa enggak? Onak duri enggak punya daun-daun untuk menaungi. Tapi dia merasa bisa. Dan dia berkata, kalau enggak ada yang mau, aku akan keluarkan api untuk menghanguskan sayap pohon aras di Libanon. Sombongnya bukan main. Inilah onak duri, saudaraku. Bukan hanya menyakiti orang lain. Bukan hanya jadi jerat. Tapi merasa mampu padahal nggak ada modal sama sekali. Ya, nah inilah saudaraku ambisi. Dan kita lihat api itu seringkali melanda banyak orang. Hati-hati. Jangan sampai dalam pelayanan nanti api itu membakar kita, saudaraku. Ya, jangan sampai. Kemudian saya akan baca lagi ada api yang lain dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 21. Amsal pasal 26 ayat 21. Kita lihat ada api yang lain, saya bacakan begini. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ya, kita lihat dalam pasal 26 ayat 21 ini sebetulnya lebih tepat itu disebutkan dalam salinan lain api fitnah. Api fitnah. Orang memfitnah itu seringkali mengadakan apa? Kata-kata yang tidak benar dan akibatnya bisa membakar. Membakar asrama. Betul. Membakar pertemanan, ya. Karena mulut. Nah ini. Jadi kita perlu jaga mulut ini, hati-hati sekali, ya. Baik, saudaraku, kita perhatikan, ya, itulah api-api yang seringkali membakar banyak orang dan pemuda Mesir itu pun membakar Siklak. Jangan sampai kita dipakai iblis membakar persekutuan yang indah, jangan sampai. Kemudian saya maju lagi sekarang, ya, yang keenam, pemuda itu satu waktu sakit. Setelah dia ikut aktivitas membakar Siklak itu, dia sakit
dan ditinggalkan tuannya. Tuannya siapa? Orang Amalek. Lihat saudaraku, kalau kita berharap pada pihak-pihak yang bukan dari Tuhan, kosong, tidak ada harapan. Ya, saya akan bacakan kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 dan ayat 3. Kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengadakan kuda-kuda, mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Lihat, celakalah orang yang harap pada Mesir, pada kuda-kuda Mesir. Mesir sekali lagi gambaran dunia, dan kuda-kuda Mesir adalah kekuatan dunia. Celakalah orang yang membantu, dan celakalah orang yang dibantu, lenyap semuanya. Haraplah pada Tuhan saja. Ya, jangan sampai kita seperti pemuda Mesir yang akhirnya ditinggalkan sebatang kara. Saudara, kita lihat, harap manusia, harap dunia akan kecewa. Orang bisa menolong kita mungkin. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Tapi bukan berarti kita memberhalakan orang itu. Mereka dipakai Tuhan. Kita bersyukur, itu harus. Jangan sampai jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, tapi penyembahan kita tetap pada Tuhan. Harap kita hanya pada Tuhan saja. Dan Tuhan bisa pakai bermacam-macam sarana untuk menolong kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik saudaraku, kemudian kita lihat pemuda itu kemudian setelah ditinggalkan tuannya, terpaksa puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan selama 3 hari 3 malam. Jangan-jangan ada yang terpaksa ini. Karena peraturan sekolah. Ya. Tapi semoga tidak. Ya. Semoga kita menjalani ini karena kesadaran. Saya perlu ini. Karena ini adalah apa? Sumber kuasa Tuhan. Kok saudara dan saya sekarang bisa berdiri, bisa duduk, bisa segar-segar seperti ini, saudaraku. Enggak segar lah, ya. Nah, kita lihat pucat-pucat, saudaraku. Ya, tapi kita ada seperti sekarang ini karena apa, saudaraku? Kuasa Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus yang di dalam kita. Dan saudara, coba kalau kita pikir, ya, kemampuan kita seberapa sih? Manusia kita ini terbatas, betul nggak? Saya rasa sekali, tiap kali puasa 3 hari 3 malam, aku ini nggak ada apa-apanya. Ya, jadi tanpa kuasa Tuhan kita nggak mungkin ada. Ya, puji Tuhan. Baik, mari hadapi puasa dengan gembira. Ya, biarpun tinggal 1 menit, 2 menit, ya, tetap gembira semuanya. Puji Tuhan, sebentar lagi makan kue ara, kue kismis, saudaraku ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, kita lihat beli ya, nanti kita perhatikan. Ya. Nah, kemudian itu puasa 3 hari 3 malam. Kemudian saya akan baca itu, saya tidak baca seluruhnya. 1 Samuel 7, ayat 6 sampai 12. 1 Samuel 7, ayat 6 sampai 12. Saudara, ini adalah dampak dari puasa. Ya. Nah, kita lihat saudaraku, 1 Samuel 7 ayat 6 saya baca begini. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudaraku, mari pakai momen puasa ini untuk apa? Mengaku dosa kita kepada Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Ya, tidak ada lagi masalah antara kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mereka betul-betul mencurahkan air. Dan itu gambaran dari mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kemudian ayat 10, langsung ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel.
Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kita lihat dampak dari puasa adalah kemenangan yang luar biasa. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Dampak dari puasa kita akan alami Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Bukan sampai di sini saja Tuhan menolong kita. Artinya sebetulnya apa? Sejauh ini Tuhan menolong kita sampai saat ini. Dan Tuhan akan tolong kita seterusnya. Amin. Sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Satu lagi, Ester 4, ya, dalam kitab Ester pasal 4, ya, kapan hari sudah ya disampaikan oleh hari Rabu ya, oleh Misael ya, kita lihat. Nah, Ester 4 ayat 16, kita perhatikan saudaraku, jadi ada satu hal yang luar biasa sekali kok saya bilang, ya, kita lihat saja dalam kitab Ester pasal 4. Saudara, waktu itu ada ancaman dari Haman. Haman adalah orang Amalek yang terakhir dicatat dalam Alkitab. Ancaman itu dia akan membunuh semua orang Yahudi di dalam kota Susan, di dalam benteng Susan. Kemudian Mordekai ya menuliskan surat kepada Ester. Ester, saat inilah kamu tampil. Ayo sampaikan hal ini kepada Raja Ahasweros supaya kita tidak dibunuh oleh Haman itu. Saya bacakan 4 ayat 16 demikian. Kami ini memberitahukan, salah saya ya, kita lihat ini Esra. Ya, saudara, jadi karena waktu saya tulis, saya langsung aja sampaikan ya. Jadi Ester waktu itu berkata pada Mordekai, ini berapa kali ini, berapa bulan ini aku nggak dipanggil raja. Jadi kalau nanti aku datang tanpa perintah raja, hukumannya mati. Dan Mordekai berkata, Ester, jangan pikir kalau engkau diam diri, engkau hanya selamat untuk dirimu sendiri. Pertolongan akan datang dari pihak lain. Siapa tahu untuk saat inilah engkau dipilih jadi ratu. Saya terketuk dengan ayat itu. Saudaraku, artinya apa? Tuhan tidak salah memilih Ester pada waktu dan situasi yang ada. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Dan saya yakin Tuhan pun tidak salah memanggil saudara di angkatan 67. Kalau saudara berdiam diri, pertolongan akan datang dari pihak lain. Kita kecewa. Siapa tahu untuk saat inilah saudara dipanggil oleh Tuhan. Menjadi apa? Terang dunia. Menjadi garam dunia. Penyelamat orang yang masih dalam kegelapan. Karena saudara dipanggil dalam waktu yang tepat. Situasi yang tepat. Tuhan tidak salah. Jangan sampai ada yang seperti Ester justru sembunyi. Takut. Pertolongan datang dari pihak lain. Ya. Dan kemudian Ester berkata terketuk. Baik, kalau begitu tulis surat. Suruhlah orang-orang Yahudi di luar benteng ini, di luar istana ini. Mereka berpuasa 3 hari, 3 malam. Aku pun akan lakukan itu, tidak makan, tidak minum. Kalau memang aku harus mati, biar aku mati. Ester nggak takut mati lagi. Hasilnya apa? Dalam pasal 5, ayat 1-3, waktu Ester datang dengan muka yang pucat seperti saudara saat ini. Ya, jalannya bagaimana kira-kira? Ester jalannya tidak tegap, tidak apa. Lu mulai mungkin. Ahasweros angkat tongkat, tanda diterima. Dan ringkas cerita, orang-orang Yahudi di kota Susan itu selamat. Si Haman itulah yang digantung mati. Amin saudaraku. Tuhan bisa balikkan keadaan. Yang rasanya mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan puasa 3 hari, 3 malam sangat menentukan. Saya yakin selama 3 hari 3 malam ini Roh Kudus pun bekerja dalam saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan bisikan buat kita. Kemudian yang kelima, orang itu berjumpa Daud.
tipologi dari Yesus. Dan Daud menyuruh orang-orangnya memberikan roti dan air, gambaran dari firman dan Roh Kudus. Kita yang dulu orang Mesir diperbudak Amalek, sekarat, setelah 3 hari 3 malam tidak makan, saya yakin kita pun saat ini terima firman dan Roh Kudus yang menguatkan kita. Juga Daud memberikan kue ara dan 2 ketul roti kismis. Dampaknya apa? Coba kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Samuel 30 itu, ya, maka orang itu dikatakan ini segar kembali. Tapi bahasa Inggris mengatakan his spirit came again to him. Artinya rohnya itu dihidupkan kembali. Saudara, mungkin selama ini kita hidup secara jasmani, segar, bisa lari ke sana ke sini, bisa main basket, main futsal, main apa. Tapi saya nggak tahu rohnya bagaimana. Tapi saya yakin dengan doa puasa kita, roh kita disegarkan kembali. Tubuh lemah, tapi roh disegarkan kembali. Itu pun yang dialami oleh Yakub. Ketika dengar Yusuf datang, maka semangatnya hidup kembali. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan his spirit, ya, rohnya disegarkan kembali. Ini yang paling penting, roh itu yang di dalam kita, ya. Semoga kita akan akhiri angkatan 67 ini dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang disegarkan. Amin, puji Tuhan. Roh yang disegarkan kembali. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21 ada cerita, ada orang mengusung jenazah, hendak dikuburkan. Tahu-tahu ada gerombolan musuh datang. Mereka takut sekali. Akibatnya apa? Mayat itu dilemparkan gitu aja, saudaraku. Dan ketika mayat itu dilemparkan, nggak tahu menyentuh tulang-tulang Elisa yang telah mati. Dan ketika menyentuh tulang Elisa, orang itu hidup kembali. Saudara coba bayangkan, yang mengusung mayat tadi udah lari, kalang kabut karena ada musuh, pulang ke rumah, tutup pintu diketuk. Diketuk, diintip, dibuka, ternyata yang mengetuk siapa? Mayat tadi, saudaraku. Bisa bayangkan, takut gak kira-kira di dalam? Loh, kok hidup lagi nih? Ya, nah itulah. Saudaraku, saat puasa 3 hari 3 malam ini, semoga kita juga menyentuh dalam tanda kutip tulang Elisa. Gambaran dari apa? Kematian Yesus. 2 Korintus 4 ayat 10 mengatakan, setiap hari kita memikul kematian Kristus, supaya kehidupannya juga nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kita jadi roh yang disegarkan kembali. Puji Tuhan, saudaraku. Dan kemudian kita lihat pemuda tadi berkata, jangan kembalikan aku ke tuanku lagi. Nah, kita lihat ia tidak mau kembali ke tuannya yang lama, yaitu siapa? Orang Amalek. Mari setelah kita hidup baru, kita akan puas dengan Tuhan saja. Amin. Sebentar lagi kita mau seperti itu. Makan sepuasnya. Pesan apa di kafe? Udah, saya pesan ya saudaraku, nanti kok makan pertama jangan langsung telan itu telur 1 masuk gitu. Itu bisa nyendat di sini saudaraku, kering ya. Jadi mesti biar lembek dulu, air dulu atau baru makan telur nggak apa-apa ya. Oke, jadi mesti bijaksana, jangan balas dendam, jangan ya. Oke, baik. Nah, kita lihat saudara, jadi kita perhatikan pemuda itu tidak mau kembali ke hidup yang lama, ke tuan yang lama. Selama ini mungkin kalau ada yang diperbudak oleh daging kita sendiri, jangan kembali ke situ. Ya, jangan kembali ke situ. Kita udah tahu pahitnya diperbudak daging, dibiarkan keleleran dan seterusnya. Ya, ayat terakhir. Ya, kita lihat dalam kitab Roma 6 ayat 22. Mari baca bersama-sama. Roma 6 ayat 22. 1, 2, mulai. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, mari kita nyanyikan satu lagu, saudaraku. Tuhan yang di tengah-tengah kita, Dia sumber kebenaran, Dia yang kita cari, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita berdiri. Sama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga kami memiliki Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga. Engkau yang telah memilih kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhan sendiri yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lalu. Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pakailah kehidupan kami semua. Biarlah firman Allah yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Amin. Berakar dan berbuah, menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami semua Tuhan. Angkatan 67 ini siswa-siswi yang ada. Biarlah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak.
salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara yang kekasih, di tangan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ini yang menguatkan kita. Inilah makanan kita setelah kita berpuasa 3 hari 3 malam. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Dengan iman kita memandang Golgota seperti roti di tangan kita. Kita pun memegang daging tubuh Kristus seperti anggur yang ada di tangan kita. Kita pun memegang darah Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan dengan tangan kanan kita. Roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Kita mendengarkan pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang Golgota, kita makan bersama tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Tubuhmu telah masuk dalam diri kami Tuhan. Tubuhmu adalah makanan yang kekal yang menyehatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kini kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Memandang Golgota dengan iman, memandang Yesus dengan iman. Kita minum darah Yesus bersama-sama. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya.
Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Kalau Engkau yang mati dan bangkit, maka kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu juga kami alami. Kami memiliki kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Karena diri-Mu menjadi bagian dalam diri kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, kami tidak lemah lagi Tuhan. Tetapi kami pribadi yang kuat, haleluya. Karena Engkau bersama dengan kami, kuasa-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat-berkat yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali. Terlebih Tuhan, Engkau menjamah setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tinggalkan semua yang lama, pemikiran yang baru, rencana yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan seperti yang Kau janjikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan membawa korban persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan membalas, memberkati. Tangan yang memberi, yang tidak dapat memberi, Tuhan berkati. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Kita nyanyikan nyanyian, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan Wah, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia.
puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, baik kita akan menyaksikan SAB News. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana siapa yang akan melayani, selamat melayani sepanjang minggu ini. Dan jangan lupa kita hari Rabu tanggal 10 ada foto bersama. Saya harap tidak ada yang sakit, semuanya sehat ya. Ya, jadi ingat lagi nanti akan diatur lagi mungkin untuk tempat berfoto, dan juga tanggal 11 ada berkat ya. Kita sudah puasa 3 hari, nanti kita akan terima berkat di banquet Agape. Haleluya, puji Tuhan ya. Nanti kita makan buah ara dan roti kismis, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, jadi doakan acara-acara ini kiranya semua diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, semuanya tak akan terjadi
Haleluya, 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 haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan sudah menolong kami ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kekuatan dalam penyangkalan diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami menyadari Tuhan kami lemah, tapi bersama-sama dengan Tuhan kami dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah dalam selama penyangkalan diri kami ini Tuhan, ada hal-hal yang kami tinggalkan dari kehidupan kami, tidak kembali lagi kepada hidup yang lama ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kekuatan yang baru yang kami alami saat siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sepanjang minggu yang kami akan hadapi lagi. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Lewat acara-acara yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Baik ibadah-ibadah chapel yang ada maupun hari ibadah hari Sabtu juga. Ibadah hari Rabu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir lagi. Bekerja di dalam kehidupan kami semua. Bahkan guru-guru yang akan mengajar sepanjang minggu ini Engkau urapi ya Tuhan. Pakai mereka untuk mempersiapkan kami, untuk membekali kami, untuk masuk dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan acara banquet yang akan diadakan juga ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong acara foto bersama Tuhan, kiranya Engkau bekerja. Sehingga semua rangkaian acara ini, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan tubuh-Mu ya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat itu dan berkata semua, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua.